Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di kelas online pembelajaran matematika bersama saya Kak Dewi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konsep dan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik dan metode substitusi. Silakan kalian simak videonya sampai selesai. Kita masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Sebelum kita mulai, mari kita ingat dulu pelajaran kelas 7 tentang persamaan linear dua variabel. Apa itu persamaan linear dua variabel? Nah, persamaan linear dua variabel merupakan persamaan yang memiliki dua variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umumnya bisa dilihat di papan tulis, yaitu AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B itu adalah anggota bilangan real sebagai koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C adalah konstanta. Sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel. Apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Nah, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV ini adalah kumpulan atau gabungan dari PLDV yang mempunyai penyelesaian yang sama. Nah, bentuk umumnya bisa dilihat di papan tulis, yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, jika persamaan ini diselesaikan, maka dia akan memperoleh penyelesaian yang sama. Nah, penyelesaiannya bisa menggunakan 4 metode, yaitu metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan. Hari ini kita akan menyelesaikannya menggunakan 2 metode, yaitu metode grafik dan metode substitusi. Nah, sebelum kita masuk ke cara penyelesaian SPLDV, kita ketahui dulu bahwa suatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan cara memodelkan suatu masalah tersebut menjadi SPLDV terlebih dahulu. Misalnya ada soal cerita yang memiliki penyelesaian seperti SPLDV, maka kita perlu memodelkan dulu masalah tersebut menjadi SPLDV. Langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, baca dan pahami masalahnya dengan baik. Kemudian identifikasi dua besaran yang belum diketahui dan harus dicari. Kemudian langkah kedua, nyatakan dua besaran tersebut dengan variabel X dan variabel Y, atau boleh juga menggunakan variabel lain, misalnya R dan Q atau P dan Q, terserah. Kemudian langkah ketiga, nyatakan besaran lainnya pada permasalahan yang diberikan dalam bentuk X dan Y. Nah, sebagai contoh, silakan dilihat di papan tulis. Ada contoh 1. Riana membeli 4 buah empek-empek kapal selam dan 6 porsi tekwan dengan harga Rp22.000. Kemudian, ia membeli lagi untuk keluarganya 2 buah empek-empek kapal selam dan 7 porsi tekwan
dengan harga Rp23.000. Berapakah harga satu buah empek-empek kapal selam dan satu porsi tekwan? Nah, penyelesaiannya, yang pertama kita buat dulu model SPLDV dari permasalahan tadi. Caranya, harga satu buah empek-empek kapal selam dan harga satu porsi tekwan belum diketahui. Maka kita misalkan harga satu buah empek-empek kapal selam sama dengan X dan harga satu porsi tekwan sama dengan Y. Kemudian, dari soal diketahui harga 4 buah empek-empek kapal selam dan 6 porsi tekwan dengan harga Rp22.000 dan harga 2 buah empek-empek kapal selam dan 7 porsi tekwan dengan harga Rp23.000. Sehingga kita peroleh model SPLDV dari permasalahan tersebut adalah 4X plus 6Y sama dengan Rp22.000 dan 2X plus 7Y sama dengan Rp23.000. Kemudian yang ditanya adalah harga satu buah empek-empek kapal selam atau X sama dengan dan satu porsi tekwan atau Y sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaian yang pertama kita gunakan metode grafik. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik, kita perlu mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y dari kedua persamaan yang sudah ada. Oke, untuk langkahnya silakan lihat di kolom pertama ada langkah 1. Dari persamaan 1, 4X plus 6Y sama dengan 22.000, kita cari titik potong dengan sumbu X-nya, berarti Y-nya kita misalkan dengan 0. Untuk mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya kita misalkan dengan 0. Dan untuk mencari titik potong sumbu Y, berarti X-nya yang kita misalkan dengan 0. Sekarang kita cari titik potong sumbu X dulu, berarti Y-nya kita misalkan dengan 0. Dari persamaan 1, 4X plus 6Y sama dengan 22.000. 4X plus 6, Y-nya kita misalkan 0 sama dengan 22.000. 4X plus 6 dikali 0 sama dengan 0 sama dengan 22.000. 4X sama dengan 22.000. Nah, supaya tinggal X dan 4-nya hilang, maka kita bagi kedua sisi dengan 4, sehingga 4X dibagi 4 sama dengan 22.000 dibagi 4. Hasilnya adalah X sama dengan 5.500 dan diperoleh titik X, Y sama dengan 5.500, 0. 0-nya ini dari Y-nya tadi. Y-nya kan kita misalkan dengan 0. Maka titik X, Y-nya, X-nya dapat 5.500, Y-nya 0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya kita misalkan dengan 0. 4X plus 6Y sama dengan 22.000. 4 dikali 0 plus 6Y sama dengan 22.000. 0 ditambah 6Y sama dengan 22.000. 6Y sama dengan 22.000. Nah, supaya Y aja 6-nya hilang, kita bagi kedua ruas dengan 6. Jadi 6Y dibagi 6 sama dengan 22.000 dibagi 6. Hasilnya Y sama dengan 3.666. Sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 0,3666. Selanjutnya, dari persamaan 2X plus 7Y sama dengan 23.000, kita cari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya kita misalkan dengan 0. 2X plus 7Y sama dengan 23.000. 2X plus 7, Y-nya dimisalkan dengan 0 sama dengan 23.000. 2X ditambah 0 sama dengan 23.000. 2X sama dengan 23.000. Nah, supaya tinggal X,
2-nya hilang, kita bagi dengan 2. Jadi 2X bagi 2 sama dengan 23.000 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan 11.500. Maka kita peroleh X, Y sama dengan 11.500,0. Nah, selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya kita misalkan dengan 0, maka 2X plus 7Y sama dengan 23.000. 2, X-nya diganti 0, plus 7Y sama dengan 23.000. 0 ditambah 7Y sama dengan 23.000. 7Y sama dengan 23.000. 7Y dibagi 7 sama dengan 23.000 dibagi 7. Kita peroleh Y-nya sama dengan 3.285. Sehingga diperoleh titik X, Y adalah 0,3285. Nah, kemudian langkah keduanya, setelah kita peroleh keempat titiknya, titik X, Y-nya, kita gambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Dari persamaan 4X plus 6Y sama dengan 22.000, kita memiliki titik potong sumbu di 5.500,0 dan 0,3666. Kemudian dari persamaan 2X plus 7Y sama dengan 23.000, kita memiliki titik potong X dan Y di 11.500,0 dan 0,3285. Nah, kemudian kita gambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Jadi, untuk penyelesaian menggunakan metode grafik ini, kita harus benar-benar pas meletakkan titik-titik X dan Y-nya tadi ke dalam bidang koordinat kartesius agar kita peroleh hasil dari titik-titik tersebut. Silakan dilihat di gambar. Itu kan ada 2 garis yang berwarna biru dan berwarna merah. Garis warna biru itu adalah garis dari persamaan pertama, yaitu 4X plus 6Y sama dengan 22.000, yang melalui titik potong X dan Y 5.500,0 dan 0,3665. Kalian harus ingat di mana letak X dan Y, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X dan sumbu yang tegak adalah sumbu Y-nya. Kemudian garis yang berwarna merah itu adalah garis dari persamaan 2, yaitu 2X plus 7Y sama dengan 23.000 yang melalui titik potong sumbu di 11.500,0 dan 0,3285. Nah, setelah dimasukkan, kita peroleh titik potong kedua sumbunya di titik 1000,3000. Nah, titik potong kedua sumbu inilah yang disebut dengan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa nilai X dan Y itu adalah benar. Caranya, kita masukkan nilai yang diperoleh, nilai X dan Y, tadi kan nilainya 1000,3000. 1000 adalah nilai X dan 3000 adalah nilai Y. Kita masukkan ke salah satu persamaan, boleh persamaan 1 atau persamaan 2. Dalam contoh ini, kakak akan menerangkan, kita masukkan ke dalam persamaan 1, yaitu 4X plus 6Y sama dengan 22.000. 4, X-nya kita peroleh tadi 1000, maka dimasukkan ke situ 4X, berarti 4 dikali 1000, ditambah 6Y, Y-nya 3000, maka kita peroleh 6 dikali 3000 sama dengan 22.000. 4 dikali 1000 tetap 4000, adalah 4000.
Kemudian 6 dikali 3000. Nah, 6 dikali 3000 adalah 18.000 sama dengan 22.000. 4.000 ditambah 18.000 sama dengan 22.000. 4.000 ditambah 18.000 sama dengan 22.000 sama dengan 22.000. Sisi kanan dan kiri sama-sama 22.000. Itu berarti benar bahwa nilai X dan Y-nya adalah 1.000 dan 3.000. Maka kesimpulannya, dari grafik di atas diperoleh titik potong dari kedua garis, yaitu X, Y sama dengan 1.000, 3.000. Sehingga kita peroleh harga satu buah pempek kapal selam adalah Rp1.000 dan harga satu porsi tekwan adalah Rp3.000. Oke. Selanjutnya adalah penyelesaian menggunakan metode substitusi. Soalnya masih sama seperti yang pertama tadi, yaitu Liana membeli 4 buah pempek kapal selam dan 6 porsi tekwan dengan harga Rp22.000. Ia kemudian membeli lagi untuk keluarganya 2 buah pempek kapal selam dan 7 porsi tekwan dengan harga Rp23.000. Berapakah harga satu buah pempek kapal selam dan satu porsi tekwan? Caranya sama, kita buat dulu model SPLDV dari permasalahan tadi. Nah, kita peroleh tadi kan persamaan 1 adalah 4X plus 6Y sama dengan 22.000. Kemudian 2X plus 7Y sama dengan 23.000. Selanjutnya, kalau sudah kita peroleh kedua persamaan dengan memodelkan masalah menjadi SPLDV, baru bisa kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk menyelesaikan suatu SPLDV menggunakan metode substitusi, kita perlu memanipulasi dulu salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai Y atau X. Di sini kakak menggunakan persamaan yang pertama, yaitu 4X plus 6Y sama dengan 22.000. Kita manipulasi agar kita bisa mendapatkan nilai Y. Nah, caranya silakan diperhatikan sambil kakak jelaskan. 4X plus 6Y sama dengan 22.000. 6Y, karena kita mau mencari nilai Y, maka 6Y sama dengan negatif 4X ditambah 22.000. Kemudian supaya tinggal Y, kita bagi dengan 6. Y sama dengan negatif 4X plus 22.000 dibagi 6. Y sama dengan negatif 2/3X ditambah 11.000 per 3. Negatif 2/3 ini kita peroleh dari negatif 4 dibagi 6, sama-sama dibagi dengan 3, maka sama-sama dibagi 2, maka 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, dan 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3, sehingga kita peroleh negatif 2/3X. Kemudian tandanya adalah penjumlahan, kita tulis penjumlahan. Kemudian 22.000 dibagi 6. 22.000 dibagi 6 ini tidak bisa, maka kita sama-sama dibagi dengan 2. 22.000 kita bagi 2 sama dengan 11.000. 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh sebuah pecahan 11.000 per 3. Nah, kita peroleh sudah nilai Y-nya sama dengan negatif 2/3X plus 11.000 per 3. Kemudian langkah keduanya kita substitusikan nilai Y ke dalam persamaan 2. Nah, 2X plus 7Y sama dengan 23.000. 2X plus 7, Y-nya kita masukkan nilai yang Y yang dari persamaan 1 tadi yang sudah kita manipulasi menjadi negatif 2/3X plus 11.000 per 3 sama dengan 23.000. 2X
kita kalikan 7 dengan yang di dalam kurung. 7 dikali 2, 14 per 3x ditambah 7 dikali 11.000, 77.000 per 3 sama dengan 23.000. 2x dikurang 14 per 3x sama dengan 23.000 dikurang 77.000 per 3. Yang ada variabelnya kita kumpulkan dengan yang ada variabelnya, yang tidak ada variabelnya kita operasikan juga. Hasilnya 6x per 3 dikurang 14x per 3 sama dengan 69.000 per 3 dikurang 77.000 per 3. 6x dikurang 14x hasilnya negatif 8x per 3 sama dengan 69.000 dikurang 77.000 per 3 hasilnya adalah negatif 8x per 3 sama dengan negatif 8.000 per 3. Nah, karena kita ingin mencari nilai x saja, maka kita bagi 8x per 3 dibagi dengan 8 per 3. Kemudian sisi sebelah kanannya juga kita bagi dengan 8 per 3. Nah, kita peroleh nilainya negatif 8x per 3 sama dengan negatif 8.000 per 3. Nah, untuk mencari nilai x saja, maka kita kali dengan 3 per 8. Maka diperoleh hasilnya adalah x sama dengan negatif 8.000 per 3 dikali negatif 3 per 8. X sama dengan 1.000. Nah, langkah ketiga, substitusikan nilai x ke persamaan y sama dengan negatif 2 per 3x ditambah 1.000 per 11.000 per 3. Y sama dengan negatif 2 per 3x ditambah 11.000 per 3 sama dengan Y sama dengan negatif 2 per 3. X-nya kita substitusikan nilai 1.000 tadi ditambah 11.000 per 3. Y sama dengan 2 dikali 1.000, 2.000 menjadi negatif 2.000 per 3 ditambah 11.000 per 3. Y sama dengan negatif 2.000 ditambah 1.000 hasilnya 9.000 per 3. Y sama dengan 3.000. Sudah kita peroleh nilai X sama dengan 1.000 dan Y sama dengan 3.000. Kemudian kita buktikan dulu apakah nilai X dan Y-nya benar. Kita masukkan ke persamaan 1, 4X plus 6Y sama dengan 22.000. 4, X-nya kita substitusikan 1.000. Y-nya kita substitusikan 3.000 sama dengan 22.000. 4 dikali 1.000 hasilnya 4.000. 6 dikali 3.000 adalah 18.000 sama dengan 22.000. 4.000 ditambah 18.000 hasilnya 22.000 sama dengan 22.000. Nah, karena sama berarti terbukti bahwa nilai X dan Y-nya benar. Maka kesimpulannya adalah kita peroleh nilai X sama dengan 1.000 dan Y sama dengan 3.000. Sehingga kita ketahui harga satu buah pempek kapal selam adalah Rp1.000 dan harga satu porsi tekwan adalah Rp3.000. Nah, demikian pemaparan materi tentang konsep dan penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik dan metode substitusi. Silakan anak-anak pelajari videonya. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan ke kakak. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.